Shalom, selamat pagi keluarga besar Moving Ministry Church. Wah, seneng banget rasanya bisa nyapa teman-teman semua di sesi bedah renungan kita pagi ini. Pagi semuanya, bener banget kita tuh selalu nunggu-nunggu momen ngobrol santai dari hati ke hati bareng kalian. Nah, hari ini kita udah masuk ke hari kelima nih, dan topiknya, wow, ini bakal relevan banget sama keseharian kita. Judulnya, Hikmat untuk Keputusan Hari Ini. Betul, nggak usah berlama-lama, kita bakal langsung aja bedah pesannya secara mendalam, biar iman kita di-charge full sebelum kita mulai sibuk-sibuk hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, yuk kita pause sebentar. Coba deh bayangin suasana pagi yang tenang, ditemenin secangkir kopi atau teh hangat. Rileks saja dulu. Tarik napas panjang. Ya, anggap aja kita lagi nongkrong bareng, ngopi pagi bareng keluarga gereja. Lepasin dulu deh tuh semua beban, to-do list, atau chat kerjaan yang udah numpuk. Nggak usah buru-buru, kita tenangin hati dan pikiran kita dulu. Supaya benar-benar siap dengerin apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita hari ini. Oke, mari kita lihat ayat utama kita hari ini. Ini diambil dari Yakobus 1 ayat 5. Bunyinya seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Gila sih ini. Maksudku, coba perhatiin baik-baik karakter Tuhan kita di ayat tadi. Tuhan itu ngasihnya dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Jujur aja, kadang kita tuh segan atau takut kan mau datang ke Tuhan karena ngerasa, aduh aku udah banyak salah nih. Tapi ayat ini kayak ngingetin, hey, Tuhan tuh nggak bakal ngungkit-ngungkit masa lalu atau ngomelin kebodohan kita kok. Dia malah pengen banget nyurahin hikmatnya tanpa syarat. Setuju banget. Dan ngomong-ngomong soal hikmat, ada perbedaan level yang jauh banget loh antara hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Kalau kita yang mikir, paling mentok kita cuma bikin daftar untung rugi doang ya kan, sekedar ngandelin logika. Tapi kalau kita nyari hikmat Tuhan, itu ibarat kita ngundang perspektif surga buat nuntun jalan kita, jauh melampaui apa yang otak kita bisa pikirin. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan yang lumayan ngena nih buat kita semua. Coba jujur, ada nggak sih dari kalian yang pagi ini lagi ngebatin, aduh bingung nih milih yang mana? Wah, kayaknya semua orang pasti pernah ngalamin deh. Bahkan mungkin detik ini juga ada yang lagi ngerasain kebingungan itu kan? Pasti. Entah itu urusan kerjaan yang bikin pusing, masalah di dalam keluarga, atau nentuin langkah besar buat masa depan. Perasaan takut salah pilih, khawatir salah melangkah, itu wajar banget. Renungan kita hari ini tuh bener-bener jujur nangkap kebingungan harian itu sebagai sesuatu yang sangat manusiawi. Kalian gak sendirian kok ngerasain hal kayak gitu? Tapi ingat, jangan sampai rasa bingung itu bikin kita jadi stuck. Motivasi kita hari ini ngasih tahu satu hal yang melegakan banget. Kita tuh nggak perlu jalan sendirian di tengah kebingungan itu. Sering kan kita mikir Tuhan bakal marah atau keganggu kalau kita banyak nanya. Padahal kebalikannya, Tuhan itu senang banget loh waktu kita datang ke Dia buat minta arahan. Benar, Tuhan selalu standby buat ngasih hikmat yang kalian butuhin hari ini. Datang ke Tuhan pas kita lagi bingung, itu bukan tanda kalau kita lemah, justru itu bukti nyata kalau kita bergantung penuh sama tuntunannya. Fakta bahwa Bapa di surga itu menungguin kita dengan tangan terbuka buat ngasih petunjuk, wah, itu benar-benar harusnya bikin hati kita lega banget pagi ini. Terus prakteknya gimana nih? Tenang, materi kita ngerangkumnya jadi 3 langkah simpel yang bisa langsung kita lakuin. Anggap aja ini semacam checklist harian kalian sebelum ngambil keputusan apapun. Yes, yuk kita bedah satu-satu. Langkah pertama, berhenti sejenak sebelum memutuskan. Intinya, jangan gerusa-gerusu. Jangan ngambil keputusan pas lagi emosi. Ambil jeda sebentar. Terus, langkah kedua, mintalah hikmat dari Tuhan. Berdoa aja, jujur sama Tuhan soal kebingungan kalian. Gak usah ditutup-tutupin. Nah, langkah ketiga ini yang jadi kuncinya. Percayalah. Percaya kalau Dia pasti bakal nuntun langkahmu ke jalan yang benar. 3 poin ini benar-benar bisa jadi pegangan yang solid buat kita semua di Moving Ministry Church hari ini. Biar setiap langkah yang kita ambil selalu on track sama kehendak Tuhan. Oke, sekarang yuk kita turunin temponya sebentar. Dimanapun kalian berada sekarang, mari kita satukan hati, kita baca dan aminkan doa singkat ini bareng-bareng ya, sebagai satu tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, aku membutuhkan hikmat-Mu hari ini. Tuntunlah langkahku dan bukalah pikiranku untuk melihat jalan yang Engkau kehendaki. Aku percaya Engkau akan membimbingku. Amin. Wah, damai banget ya rasanya kalau kita udah nyerahin semua kekhawatiran dan pilihan kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin, amin. Sungguh sebuah penjelasan dan pengingat yang menyegarkan ya, buat bekal kita jalanin hari ini dengan berani. Pastinya. Selamat beraktivitas buat semuanya dan selamat ngambil keputusan-keputusan penting Anda hari ini dengan hikmat langsung dari Tuhan.
Bersyukur banget kita bisa bedah renungan pagi ini bareng keluarga gereja tercinta. Oh ya, sebelum kita benar-benar berpisah, coba tanyain hal ini ke diri sendiri. Keputusan besar apa sih yang hari ini lagi ngebebani pundak kalian yang sebenarnya cuma perlu diserahin sepenuhnya pada hikmat Tuhan? Akhir kata dari kami berdua, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Moving Ministry Church yang mengasihinya. Sampai jumpa di renungan berikutnya.